wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tepatnya ilmu seputar obat. Pada kali ini saya akan membahas mengenai obat allopurinol itu sendiri. Mungkin yang masih bertanya-tanya apa itu obat allopurinol. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Dan bagi teman-teman yang sudah mendukung pada channel ini, terima kasih banyak sudah mendukung, dan saya doakan semoga diberi nikmat kesehatan dan diberi kelancaran rezekinya, amin ya robbal alamin. Baik, kita langsung saja mengenai obat allopurinol ini apa. Nah, untuk allopurinol ini merupakan obat yang menurunkan kadar asam urat yang di dalam darah, atau bisa dikatakan itu GOT, itu nama lainnya GOT. Seperti halnya itu allopurinol ini tidak dapat mengatasi gejala nyeri ketika asam urat itu kambuh, ya. Berbeda ya. Jadi istilahnya asam urat itu berbeda dengan ketika menghilangkan nyerinya. Untuk mereknya itu teman-teman bisa temui, saya ambil contoh itu seperti ada Ponuric, ada Sinorik, ada Purisemia, ada Ziloric. Nah itu ya, itu contohnya. Sekarang kita bahas apa itu obat allopurinol. Jadi allopurinol itu merupakan golongan penghambat santin oksidase. Nah, kategori di sini kategorinya obat resep. Manfaatnya sebagai menurunkan kadar asam urat. Ini bisa dikonsumsi dewasa dan anak. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu ini termasuk obat kategori C. Jadi studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin. Namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat boleh digunakan jika besar manfaat diharapkan daripada resikonya. Nah, oleh karena itu pastikan untuk berdiskusi dulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi allopurinol ini selama kehamilan. Allopurinol dapat diserap oleh dalam ASI. Bila sedang menyusui jangan menggunakan obat ini. Jadi istilahnya konsultasikan dulu kepada dokter. Ini ada bentuknya obat tablet. Selanjutnya itu merupakan saya membacakan peringatan sebelum menggunakan allopurinol. Jadi sebelum minum kita perhatikan bersama-sama peringatannya. Itu yang pertama, jangan mengkonsumsi allopurinol jika Anda memiliki riwayat alergi dengan obat ini. Nah, yang punya alergi jangan minum obat ini, ya. Yang kedua, harap berhati-hati jika Anda menderita gangguan hati, ginjal, kelenjar tiroid, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung lainnya. Beritahu dokter jika Anda sedang menjalani program diet tertentu dan berpuasa. Allopurinol bisa menyebabkan kantuk. Jangan mengemudikan kendaraan dan operasikan alat berat ini setelah mengkonsumsi obat ini. Dan perlu diketahui bahwa allopurinol bisa menyebabkan serangan GOT lebih sering terjadi pada beberapa minggu pertama penggunaan. Hubungi dokter bila kondisi tidak membaik setelah 6 minggu mengkonsumsi obat ini. Jika terjadi reaksi atau overdosis, segera hentikan konsumsi obat dan segera temui dokter. Selanjutnya itu saya membacakan mengenai dari dosisnya. Jadi untuk dosis dan aturan pakai obat allopurinol ini itu berdasarkan tujuan penggunaannya. Itu ada 3. Yang pertama saya membacakan untuk asam urat atau GOT. Jadi untuk obat ini silakan diminum yang mengalami asam urat. Untuk dewasa itu dosisnya 100 sampai 600 mg, dikonsumsi sebanyak 1 sampai 2 kali per hari. Dosis maksimalnya 900 mg per hari. Itu ya. Yang kedua itu ada batu ginjal. Untuk batu ginjal dewasa dosis 200 sampai 300 mg per hari. Yang ketiga untuk kemoterapi, jadi masa kemoterapi dewasa dosis 600 sampai 800 mg per hari, dikonsumsi sebanyak 1 sampai 2 kali per hari
selama 2-3 hari sebelum menjalani kemoterapi tadi. Nah, sedangkan untuk anak-anak dosisnya 150 sampai 300 mg per hari, dosis maksimalnya 400 mg per hari. Nah, itu ya, itu untuk dosis anak dan dewasa. Bagaimana cara menggunakannya? Jadi cara menggunakannya itu tentunya harus ikuti anjuran dokter dan baca informasi pada obat allopurinol ini ya. Pastikan ada jarak waktu yang cukup antara satu dosis dengan dosis berikutnya. Usahakan untuk selalu mengkonsumsi allopurinol pada jam yang sama setiap hari agar efeknya terhadap tubuh itu bisa maksimal. Jadi usahakan jika mau minum obat ini, jika minumnya pagi jam 8, ya usahakan besoknya sama, minumnya jam 8 juga, seperti itu ya. Jika baru mengalami GOT ini atau asam urat ini, pastikan gejala seperti nyeri sendi telah hilang. Nah itu ya, sebelumnya itu mengkonsumsi allopurinol. Hal ini karena allopurinol dapat menyebabkan serangan GOT lebih sering terjadi pada beberapa minggu pertama penggunaan. Bagi pasien yang lupa mengkonsumsi, pasien yang lupa mengkonsumsi itu disarankan segera melakukannya jika jeda dengan jadwal konsumsi berikutnya belum terlalu dekat. Jika sudah dekat, abaikan dan jangan mengadakan dosis. Yang kayak tadi ya. Biasanya pengobatan dengan allopurinol dilakukan dengan jangka panjang agar lebih efektif, yaitu sekitar 2-3 bulan. Oleh karena itu, penting untuk minum obat allopurinol setiap hari sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh dokter. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, agar hasil maksimal itu sebaiknya dikombinasikan dengan penerapan gaya hidup sehat, misalnya banyak minum air putih, konsumsi makanan yang sehat dan seimbang, mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan minuman manis, serta menjaga berat badan sehat. Interaksi, jadi obat ini tidak bisa bersamaan dengan obat, maksudnya minumnya campur dengan obat lain. Itu contohnya itu obat tefilin, nah obat sesak nafas ini biasanya meningkatkan efek samping ya. Nah terus meningkatkan efek samping allopurinol bila digunakan dengan ampicillin atau amoxicillin. Jadi minum obat ini tidak boleh bersamaan dengan obat antibiotik, contohnya ampicillin dan amoxicillin ya. Nah terus ada lagi meningkatkan efek samping allopurinol bila digunakan bersama obat diuretik. Nah obat itu ya, obat diuretik itu contohnya seperti hidroklorodtiazid ya, seperti itu ya. Nah terus ada efek sampingnya nih. Nah untuk efek sampingnya itu menyebabkan mengantuk, mual, sakit perut, diare, dan nyeri sendi. Efek samping di atas bersifat ringan dan biasanya mereda dalam beberapa hari saja. Bila kondisi terasa pemberat dan tak kunjung menghilang, periksakan diri ke dokter. Anda juga harus segera ke dokter bila mengalami sejumlah hal berikut. Yang pertama, itu ada kelelahan dan meriang. Yang kedua, sulit menelan, tidak nafsu makan, dan penurunan berat badan. Perut bagian kanan atas terasa nyeri, kulit dan bagian putih berwarna kekuningan. Nah seperti itu ya. Nah jadi perlu diketahui bahwa obat allopurinol ini tentunya harus konsultasikan dulu bagi yang pertama kali menggunakan obat ini, dan jangan lupa untuk menerapkan hidup sehat ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai obat allopurinol ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih banyak yang sudah mendukung pada channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.